Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan ke materi yang baru, yaitu aplikasi turunan. Nah, adapun pembahasan terkait aplikasi turunan yang akan kita bahas, yang pertama adalah nilai maksimum dan minimum, kemudian dilanjutkan dengan kemonotonan dan kecekungan. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu nilai maksimum dan minimum. Penerapan paling penting dari kalkulus diferensial berkaitan dengan pengoptimalan, yaitu mencari cara yang optimum atau terbaik dalam memecahkan suatu permasalahan, entah itu nilai maksimum ataupun nilai minimum. Sebagai contoh, misalnya untuk kasus dengan nilai maksimum, yaitu seorang petani ingin memperoleh kombinasi tanaman yang dapat menghasilkan keuntungan terbesar. Kemudian seorang astronot yang ingin mengetahui percepatan maksimum dari pesawat angkasa ulang-alik. Nah, sedangkan untuk kasus dengan pencarian nilai minimum, yaitu seorang dokter yang berharap dapat memberikan dosis terkecil suatu obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Kemudian seorang kepala pabrik yang ingin menekan sekecil mungkin biaya pendistribusian produknya. Nah, kasus-kasus tersebut itu dapat direduksi menjadi pencarian nilai maksimum ataupun nilai minimum fungsi. Namun, pertama-tama kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, pada slide ini kalian bisa melihat pada grafik fungsi f(x). Nah, di sini kan ada grafik f(x). Nah, dari grafik f(x) ini kita dapat menyimpulkan definisi dari nilai maksimum dan minimum. Jadi misalkan S daerah asal F yang mengandung titik C, kita akan katakan bahwa FC itu adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih dari sama dengan Fx untuk semua X di S. FC adalah nilai minimum F pada S jika Fc-nya kurang dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Kemudian yang ketiga, Fc adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Kemudian fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan itu adalah fungsi objektif. Nah, untuk memahami definisi ini, bisa kalian lihat pada gambar kanan atas, itu adalah ada grafik fungsi fx. Nah, di sini kan misalkan ada suatu, kita bisa lihat nih dari grafiknya ini, yang mana nilai maksimum dan minimumnya. Nah, kalau kita lihat dari grafik, itu nilai maksimumnya berada di puncak yang ini. Nah, misalkan titiknya ini berada di titik X sama dengan C. Nah, maka titik nilai maksimumnya berada di FC. Nah, FC ini itu lebih dari sama dengan Fx. Pastilah FC ini lebih dari sama dengan Fx sehingga dikatakan FC-nya adalah nilai maksimum. Nah, sedangkan kalau kita lihat lagi nih, nilai maksimumnya itu berada di titik yang terendah. Nah, misalkan titiknya ini berada di X sama dengan C, berarti nilai minimumnya itu berada di FC. Nah, kita bisa mengatakan ini nilai minimum pada saat FC-nya ini, kalau kita lihat FC-nya ini harus kurang dari sama dengan Fx yang lain, sehingga bisa dikatakan FC-nya itu adalah nilai minimum si F. Nah, Fc itu dikatakan nilai ekstrim jika Fc itu merupakan nilai maksimum atau nilai minimum, maka Fc-nya itu adalah nilai ekstrim F pada S. Nah, oke, selanjutnya untuk contoh. Nah, kalian bisa lihat, Ibu hapus dulu ya. Nah, untuk contoh, kalian bisa lihat pada grafik kanan bawah itu ada grafik fx sama dengan 1/x. Nah, pertama kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari grafik tersebut. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu daerah asalnya. Misalkan di sini Ibu menentukan daerah asalnya itu adalah dari 0 sampai tak hingga.
interval terbuka dari 0 sampai hingga. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Nah, kalian dapat perhatikan grafik fx sama dengan super X dengan interval terbuka 0 sampai hingga. Nah, apakah kita dapat menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya? Nah, kalau dilihat dari grafiknya, ternyata kita tidak dapat menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa fx sama dengan 1/x ini tidak mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum pada daerah asal 0 sampai hingga. Kenapa? Karena kita tidak bisa dapat mengetahui ini nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya itu berapa. Nah, sekarang coba kita, berarti ini tidak mempunyai nilai maksimum dan minimum. Nah, sekarang kita berlanjut lagi. Kalau misalkan lagi masih grafiknya sama, yaitu fx sama dengan super X, cuman daerah asalnya kita ganti sekarang menjadi interval tertutup, yaitu dari 1 sampai dengan 3. Nah, sekarang kalian perhatikan dari interval tertutup. Interval tertutup berarti kan satunya masuk, 3-nya juga masuk karena dua-duanya tertutup. Nah, bisa kalian lihat nih, bahwa nilai maksimum dan nilai minimumnya berapa. Nah, kalau kita lihat nilai maksimumnya berarti kan batasnya ini cuma ini sampai sini. Nah, kalau kalian lihat maksimumnya kan berarti yang di F1 atau sama dengan 1. Sedangkan nilai minimumnya berarti di titik X sama dengan 3, F3. Berarti adalah sama dengan 1/3. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa nilai maksimumnya itu adalah 1 dan nilai minimumnya adalah 1/3. Nah, kemudian kalau misalkan lagi daerah asalnya, yaitu sekarang adalah interval berapa ya? Interval dengan terbuka 1 dan interval sampai dengan interval tertutup 3. Nah, setengah terbuka, setengah tertutup berarti ya. Oke, nah sekarang kalau kita lihat nih, berarti kan kalau interval terbukanya di 1, berarti dia tidak akan pernah mencapai, dia tidak, berarti X sama dengan 1-nya ini tidak termasuk. Hanya mendekati 1, tapi tidak masuk dalam X sama dengan 1-nya tidak termasuk. Nah, sedangkan untuk yang 3-nya, karena tertutup, berarti X sama dengan 3-nya termasuk. Nah, berarti kita bisa katakan bahwa karena ini interval terbuka, dan X-nya itu berarti hanya mendekati 1, tapi 1-nya tidak termasuk, berarti nilai maksimumnya tidak ada, karena kita tidak bisa menentukan nilai maksimumnya berapa. Nah, tapi kita dapat menentukan nilai minimumnya. Yaitu nilai minimumnya adalah yang terendahnya adalah di titik X sama dengan 3, yaitu F3-nya adalah 1/3. Oke, nah sehingga kita dapat menyimpulkan ke teorema keberadaan maksimum minimum. Artinya jika F kontinu pada interval tertutup A, B, maka F-nya mencapai nilai maksimum dan nilai minimum di sana. Nah, oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya sejauh ini mengenai maksimum dan minimum. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya di mana terjadinya nilai ekstrim. Oke, kalian tadi sudah mendengar
mengenai nilai ekstrim, yaitu di bagian definisi. Nah, sekarang mari kita tinjau kembali yang definisi tadi mengenai nilai ekstrim, yaitu bahwa FC adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa nilai ekstrim ini merupakan nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, nilai ekstrim itu seringkali terjadi pada titik-titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Namun kalau titik singular itu jarang, tapi bisa terjadi pada titik singular. Nah, dengan titik kritis itu merupakan sebarang titik-titik dalam daerah asal fungsi yang termasuk dalam salah satu dari titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Nah, apa sih yang dimaksud dengan titik ujung, titik stasioner, dan titik singular itu? Nah, kalau titik ujung selang, seperti yang kalian ketahui, itu merupakan batas selang. Nah, biasanya kan batas selang itu ada interval tertutup yang ditandai dengan tanda kurung siku. Kemudian interval terbuka, kurung biasa. Nah, ada yang setengah tertutup, setengah terbuka, ada yang dua-duanya terbuka atau dua-duanya tertutup. Nah, seperti itu. Nah, namun titik ujung selang yang dibahas di sini adalah merupakan batas selang interval tertutup. Nah, sedangkan untuk titik stasioner itu merupakan titik C merupakan titik stasioner di saat turunan pertama fungsi di titik C itu sama dengan 0 atau at aksen C-nya itu sama dengan 0. Jadi bisa kalian lihat nih di sini. Nah, kalau kalian lihat maksimum dan minimumnya letaknya di mana nih? Di titik puncak atau titik balik. Letaknya di sini. Nah, kalau kita lihat ini, nah C-nya ini merupakan titik stasioner. Dikatakan titik stasioner. Karena di saat turunan pertama fungsi di titik C-nya itu sama dengan 0. Atau at aksen C-nya itu sama dengan 0. Maka ini dikatakan titik stasioner. Oke, sedangkan titik singular, titik C merupakan titik singular itu di saat at aksen C-nya itu tidak ada. Nah, bisa kalian lihat pada yang gambar ketiga. Nah, ini kan adalah merupakan titik singular. Kalau kalian lihat ini maksimum dan minimumnya. Nah, ini ada maksimum dan minimum. Nah, ini merupakan titik singular. Nah, di saat F aksen C-nya ini tidak ada, maka dikatakan sebagai titik C ini adalah merupakan titik singular. Biasanya pada grafik dengan titik singular itu memiliki sudut yang tajam, garis singgung vertikal atau berupa loncatan, atau di dekatnya itu grafik bergoyang sangat buruk. Nah, ini bisa kalian lihat, itu memiliki sudut yang tajam. Nah, maka ini kemungkinan ada titik singularnya. Kalau ada grafiknya itu sangat tajam. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal yaitu carilah titik-titik kritis dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat pada interval tertutup min setengah sampai 2. Oke, kalau kalian lihat tadi titik kritis itu merupakan sebarang titik-titik dalam daerah asal fungsi yang termasuk dalam salah satu dari titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Nah, berarti kita cari dulu titik ujungnya, titik stasioner, dan titik singularnya. Oke, berarti yang pertama titik ujung. Titik ujungnya berarti karena dia interval tertutup, berarti kan dia mempunyai titik ujung. Di mana titik ujungnya ini adalah min setengah dan 2. Nah, kemudian kita tentukan titik stasioner.
Nah, tadi sudah dikatakan bahwa kalau untuk titik stasioner, titik C merupakan titik stasioner di saat turunan pertama fungsi di titik C itu sama dengan 0 atau f aksen C-nya sama dengan 0. Berarti kita tentukan dulu turunannya. Nah, f(x)-nya sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat. Nah, berarti f aksen x-nya ini sama dengan f aksen x sama dengan min 6 x pangkat 2 kemudian berapa lagi? Tambah dengan 6x. Oke, min 6x kuadrat tambah 6x. Nah, titik stasioner itu, titik C merupakan titik stasioner jika f aksen C-nya itu sama dengan 0. Berarti f aksen C-nya sama dengan 0. Berarti ini min 6x kuadrat tambah 6x sama dengan 0. Untuk mengetahui berapa C-nya yang sama dengan 0. Yang menyebabkan dia sama dengan 0. Oke, nah bisa kita, kan karena sama-sama kelipatan min 6, bisa kita keluarkan min 6x dalam kurung x plus min 1 sama dengan 0. Nah, berarti x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Ini merupakan titik stasioner. Kemudian untuk titik singular, nah kita lihat kembali mengenai titik stasioner. Nah, titik C merupakan, kita lihat kembali mengenai titik singular. Titik C merupakan titik singular di saat f aksen C-nya itu tidak ada. F aksen C tidak ada. Nah, kita ketahui bahwa f aksen x-nya itu min 6x kuadrat tambah 6x. Nah, berarti tidak ada x yang menyebabkan f aksen x-nya itu tidak ada. Berarti titik singularnya tidak ada. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa titik kritisnya itu ada apa saja, yaitu min setengah, kemudian ada 0, ada 1, dan 2. Nah, ini merupakan titik-titik kritisnya. Oke. Kemudian, nah, berarti selanjutnya teorema titik kritis. Kita bisa simpulkan bahwa misalkan F didefinisikan pada interval I yang memuat titik C, jika FC-nya adalah nilai ekstrim, maka C-nya itu haruslah berupa suatu titik kritis. Dengan kata lain, C adalah salah satu dari titik ujung dari I, titik stasioner dari F, yakni titik di mana F aksen C-nya sama dengan 0, atau titik singular dari F, yakni titik di mana F aksen C-nya itu tidak ada. Nah, ini mengenai teorema titik kritis. Jadi C itu haruslah berupa suatu titik kritis, di mana C-nya itu adalah salah satu dari tiga ini, yaitu titik ujung, titik stasioner, atau titik singular. Oke, selanjutnya kita ke apakah nilai ekstrim itu. Nah, dari teorema, nah kita dapat menyatakan suatu prosedur yang dalam menghitung nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi kontinu F pada interval tertutup I. Yaitu langkahnya adalah yang pertama mencari titik-titik kritis,
Kemudian langkah kedua, menghitung F pada setiap titik kritis yang terbesar di antara nilai-nilainya merupakan nilai maksimum, sedangkan yang terkecilnya itu adalah nilai minimum. Nah, contoh, carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan x pangkat 3 pada interval tertutup min 2 sampai 2. Oke. Nah, langkah pertama tadi adalah kita mencari titik-titik kritis. Nah, titik-titik kritis itu titik kritisnya berarti yang pertama adalah ujung selang, yaitu min 2 dan 2. Titik-titik ujung. Yaitu min 2 dan 2. Kemudian titik stationer berarti yang mengakibatkan f aksen C-nya itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat dulu fx sama dengan x pangkat 3. Berapakah f aksennya? Nah, berarti f aksen sebelah sini aja ya. Berarti f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat. F aksen x-nya sama dengan 3x pangkat 2. Nah, titik stasioner kan tadi adalah titik C di mana f aksen C-nya itu sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat itu sama dengan 0. Berarti x-nya adalah 0 atau titik C-nya sama dengan 0. Sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 0. Artinya titik stasionernya adalah 0. Nah, sedangkan untuk titik singular, nah kita tadi kalau titik singular itu yang mengakibatkan f aksen C-nya itu tidak ada. Nah, kalau kita lihat f aksen X-nya adalah 3x kuadrat. Nah, tidak ada yang menyebabkan f aksen X-nya itu tidak ada, nilainya tidak ada. Berarti titik singularnya tidak ada. Sehingga titik kritisnya adalah min 2, 2, kemudian min 2, 0, dan 2. Nah, baru kita sudah dapat nih ketemu titik kritisnya yaitu min 2, 0, dan 2. Kemudian langkah kedua adalah menghitung F pada setiap titik kritis. Nah, kita hitung F-nya. Tadi titik kritisnya yang pertama adalah min 2. Berarti kita cari F di titik min 2. Nah, F-nya kan sama dengan X pangkat 3. Berarti kalau F min 2 berarti adalah 2 pangkat 3. Min 2 pangkat 3. Atau sama dengan min 8. Nah, kemudian lanjut lagi ke titik kritis yang kedua. Itu adalah 0. Berarti 0 pangkat 3 adalah 0. Kemudian titik yang ketiga yaitu 2. Berarti masukkan ke fx-nya x pangkat 3. Yaitu adalah f2-nya berarti sama dengan 2 pangkat 3 atau 8. Nah, bisa kalian lihat yang mana nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, berarti min 8, 0, dan 8. Berarti yang paling rendah adalah min 8. Berarti merupakan nilai minimum. Kemudian nilai maksimumnya berarti adalah yang 8. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Sekarang
Contoh, carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat pada interval min setengah sampai 2. Nah, contoh soal ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu nih. Nah, kita sudah menemukan titik kritisnya untuk soal yang sama ya tadi, yaitu titik kritisnya adalah min setengah, 0, 1, dan 2. Jadi kita tidak perlu mencari lagi, karena ini contoh soal sebelumnya. Kita hanya diminta untuk menentukan nilai yang mana nilai maksimum dan minimumnya. Berapa nilai maksimum dan minimumnya. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui bahwa titik kritisnya itu adalah min setengah, 0, 1, 2. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menentukan. Berarti kita masukkan titik kritisnya ini ke dalam fungsinya, yaitu f min setengah ini sama dengan dimasukkan ke dalam fungsinya, yaitu min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat. X-nya substitusikan dengan setengah. Ini ganti jadi min setengah. Nah, ini jadi min setengah. Nah, hasilnya itu adalah 1. Oke. Nah, kita masukkan lagi titik kritis yang lain, yaitu F0. Nah, kita masukkan berarti min 2 kali 0 pangkat 3 tambah 3 kali 0 kuadrat. Berarti adalah 0 ya. Kemudian F1 berarti sama dengan min 2 kali 1 pangkat 3 berarti min 2 tambah 3 kali 1 kuadrat. Min 2 tambah 3 berarti 1. Kemudian F2-nya adalah min 2 kali, nah kita masukkan min 2 kali 2 pangkat 3 tambah 3 kali 2 pangkat 2. Nah, ini hasilnya sama dengan min 4. Nah, berarti nilai maksimumnya yang mana, nilai minimum yang mana? Kalau kita lihat berarti nilai maksimumnya itu adalah 1. Ini nilai maksimumnya 1. Kemudian nilai minimumnya adalah, yang paling rendah adalah min 4. Ini adalah nilai minimumnya. Oke, nah lanjut lagi ke contoh berikutnya, yaitu carilah nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan x pangkat 2/3 pada interval tertutup min 1 sampai 2. Oke. Sekarang kita cari dulu titik kritisnya. Titik kritisnya apa saja? Pertama, tulis dulu titik ujungnya, yaitu adalah min 1 dan 2. Kemudian cari lagi titik kritis yang lain, yaitu titik stasioner, yang juga merupakan titik kritis. Stasioner yaitu dengan langkah untuk mencari titik stasioner dengan menurunkan turunan pertamanya. Fx-nya kan adalah sama dengan 2x pangkat 2/3. Berarti f aksen x-nya itu adalah min 2/3 x pangkat berapa tuh? 2/3 kurang 1. Berarti min 1/3 ya. Nah, min 2/3 pangkat min 1/3. Atau kalau kita ubah ke bentuk lain yang setara, berarti adalah min 2/3 1 per, atau langsung aja kali ya, min 2/3 ini akar
akar dari 3x. Nah, di bentuk lainnya. Nah, karena x pangkat min 1/3 itu sama dengan 1 per akar 3 dari x. Oke, nah berarti kita cari f aksen x yang mengakibatkan f aksen x-nya ini 0. Nah, berarti adalah maaf. Nah, kita cari f aksen x yang mengakibatkan x-nya sama dengan 0. Berarti pada saat kapan mengakibatkan x-nya sama dengan 0? Kalau kita lihat nih, yang mengakibatkan x sama dengan 0 itu tidak ada. Tidak ada x yang mengakibatkan f aksennya itu sama dengan 0. Artinya titik stasionernya tidak ada. Nah, sedangkan kemudian kita cari lagi titik singular. Nah, titik singular tadi adalah yang mengakibatkan f aksen x-nya ini menjadi tidak ada. Nah, ada nggak x yang mengakibatkan f aksen x-nya ini tidak ada? F aksen x. Ada nggak yang mengakibatkan f aksen x-nya itu tidak ada? Nah, kalau kita lihat nih, ada satu nilai yang mengakibatkan f aksen x-nya tidak ada, yaitu angka 0. Kenapa jadi 0? Karena kalau kita masukkan f-nya ini 0, jadi min 2/3 akar 0. Berarti min 2 per 0. Kalau min 2 per 0, hasilnya jadi f aksen x-nya adalah min 2 per 0. Apapun yang dibagi dengan 0, itu adalah tidak ada atau tidak terdefinisi. Sehingga bisa dikatakan bahwa titik singularnya adalah sama dengan 0. Karena mengakibatkan f aksen x-nya tidak ada. Artinya nilai kritis, titik kritis yang lain adalah 0. Nah, sekarang kita masukkan, kita substitusikan ke dalam f aksen x. Maaf. Kita masukkan ke fx. Titik-titik kritisnya tadi ya. Berapa dulu? Yang pertama titik kritis pertama adalah min 1. F min 1 berarti masukkan ke x pangkat 2/3. Berarti min 1 pangkat 2/3. Min 1 pangkat 2/3. Min 1 pangkat 2/3. 1 pangkat 2/3 adalah sama dengan berapa tuh? Min 1 juga ya. Maaf. Nah, sama dengan berarti min 1 dikuadratkan kan 1. Akar 3 dari 1 adalah 1. Kemudian F2. F2. Masukkan lagi. Berarti 2 pangkat 2/3. 2 pangkat 2/3 berarti 2 pangkat 2, 4. 4 akar 3. Di sini Ibu tuliskan. 2 pangkat 2/3. Nah, kalau 1/3 itu artinya akar 3 ya. Jadi 2 pangkat 2 berarti 4 akar 3 dari 4. Nah, oke.
Kemudian berapa lagi? Add 0. Add 0 mudah nih. 0 berarti 0 pangkat 2/3 adalah 0. Sekarang kita tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, ini ada 1, akar 3 dari 4, kemudian 0. Nah, kalau akar 3 dari 4 ini itu adalah 1,59. Nah, berarti ini adalah nilai maksimumnya, kemudian nilai minimumnya adalah 0. Oke. Nah, bisa dipahami dulu ya sampai sini. Oke. Nah, ini tadi mengenai nilai maksimum dan minimum. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu kemonotonan dan kecekungan.